Shalom, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas etika kerja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Claudia Chelsea Date, dengan NIM 07300210011. Kemudian ada Dimas Aditya Ananda dengan NIM 07300210012, dan ada Subhan Saputra dengan NIM 0730019 00085. Yang pertama, etika. Etika sangat penting dan diterapkan di setiap aspek dalam kehidupan, termasuk tempat kerja. Bagi mahasiswa, mengetahui etika di kantor bisa melatih diri untuk dapat bersikap ketika sudah berada pada lingkungan kerja. Manfaat lain dari menerapkan etika yang berlaku di kantor adalah mampu meningkatkan karir dan juga menunjukkan citra yang baik bagi orang tersebut. Etika kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan perusahaan, termasuk pimpinannya, dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Perusahaan dengan etika kerja yang baik akan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai, yakni kejujuran, keterbukaan, loyalitas pada perusahaan, konsisten pada keputusan, kerjasama yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada definisi etika menurut beberapa para ahli. Menurut Dracula dalam Yasmiti 2018, etika kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Menurut Sinamo, etika kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif dan bermutu tinggi yang berakar pada kesadaran yang jernih dan keyakinan yang kuat pada paradigma kerja yang saling berkaitan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika kerja adalah sifat atau watak baik dari seseorang karyawan maupun pimpinan yang mempunyai perilaku kerja yang positif untuk suatu organisasi ataupun perusahaan, dan juga merupakan kesadaran moral dan bekerja yang menghasilkan kebiasaan kerja yang positif dan bermutu tinggi. Selanjutnya adalah aspek-aspek dari etika kerja. Menurut Sinamo yang dikutip pada Yasnesti 2018, menjelaskan terdapat 8 aspek etos kerja. Aspek-aspek tersebut ialah ada kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah suatu pelayanan. Selanjutnya di sini adalah fungsi etika kerja. Secara umum, etika kerja berfungsi sebagai alat penggerak terhadap perbuatan dan kegiatan individu. Menurut Ernawan dalam Malik 2017, fungsi etika kerja adalah 1. Mendorong timbulnya perbuatan, di mana etika kerja dapat menjadi pendorong timbulnya perbuatan, di mana etika kerja dapat membuat individu atau dalam kelompok dapat melakukan suatu perbuatan agar dapat mencapai hal yang diinginkan. Yang kedua, penggairah dalam aktivitas, di mana dalam melakukan sebuah aktivitas sehari-hari, baik itu secara individu atau dalam kelompok, etika kerja dapat menjadikan lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas tersebut, sehingga dapat dicapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, penggerak seperti bagi mobil besar, di mana etika kerja dapat menggerakkan individu atau sekelompok orang agar mau melakukan suatu untuk mencapai hal yang diinginkan, sehingga terciptalah kesepakatan dalam pencapaian target tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi etika kerja. Menurut Nolfliadi yang dikutip pada Suhidin 2017, etika kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada agama, budaya, sosial politik, pendidikan, dan struktur ekonomi. Selanjutnya, etika di lingkungan kerja.
Etika kerja merupakan norma yang mengatur bagaimana karyawan berinteraksi dan bertindak, serta melakukan tugas sesuai apa yang perusahaan inginkan. Berikut ini adalah contoh etika kerja secara umum dan patut kita terapkan untuk meningkatkan jenjang karir. Yang pertama, penampilan di tempat kerja. Etika yang pertama adalah wajib memperhatikan penampilan di tempat kerja yang berkaitan dengan pakaian atau seragam yang berlaku di tempat kerja. Jika perusahaan kita memiliki peraturan terkait pakaian digunakan, harus menaatinya. Misalnya, seluruh karyawan diwajibkan mengenakan batik di hari tertentu. Pastikan kita menaatinya, karena ini termasuk dalam aturan dasar berpakaian. Jika perusahaan mewajibkan berpakaian formal, maka taati hal tersebut. Dengan menaati peraturan terkait penampilan akan menunjukkan bahwa kita berprofesional di tempat kerja. Selanjutnya yang kedua itu etika kerja di lingkungan kerja, yaitu menjaga keterampilan. Selain memperhatikan penampilan atau di tempat kerja, kita juga harus menjaga kerapian selama berada di tempat kerja. Yang ketiga ada disiplin, di mana disiplin ini bukan hal untuk mudah dibangun dan tidak semua karyawan mampu mempertahankan disiplin ini. Orang yang disiplin akan lebih dihargai oleh rekan kerja dan atasannya. Selain itu, menunjukkan integritas dan profesionalitas yang dimiliki. Jika memiliki kedisiplinan, akan memberikan nilai tambah pada penilaian atasan terhadap karyawannya. Pekerjaan sehari-hari juga cepat selesai saat kita disiplin waktu. Cobalah untuk melatih disiplin, misalkan membuat jadwal, mencatat rutinitas harian, menahan diri dari godaan saat bekerja, sehingga menetapkan target untuk dicapai. Yang keempat ada sikap bertanggung jawab, di mana sikap bertanggung jawab dapat dilakukan dengan cara mengerjakan pekerjaan tepat waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Selain itu, melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, entah itu akan menghasilkan pekerjaan baik ataupun tidak. Jika hasilnya tidak baik, tidak perlu memberikan alasan kepada pekerjaan tidak baik. Terima semua masukan dari leader atau bos dan diterapkan ke pekerjaan Anda. Selanjutnya, menghormati semua orang yang berada di tempat kerja. Dengan menghormati semua orang yang berada di kantor, baik itu kepada atasan, rekan kerja, senior hingga junior, kita harus menghormati mereka. Saling menghormati di lingkungan kerja, turut menjaga harmonisasi antar karyawan dan meningkatkan lingkungan yang positif serta mini konflik. Contohnya, tindakan menghormati yaitu tidak mengganggu rekan kerja yang tengah sibuk atau tidak menyudutkan ketika mereka punya pendapat yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sumang Saputra. Yang keenam, itu pisahkan urusan pribadi dan kantor. Etika yang perlu karyawan terapkan adalah mengesampingkan masalah pribadi di tempat kerja. Rekan maupun atasan tidak ada kaitannya dengan masalah keluarga atau percintaan yang Anda alami. Permasalahan yang terjadi di rumah tidak boleh sampai ke meja kerja atau dibawa ke lingkungan kantor karena akan mengubah fokus dan mengganggu suasana di tempat kerja. Seseorang yang memiliki masalah cenderung sensitif dan mudah marah ketika orang lain berbuat salah. Jika rekan kerja merasa tersinggung, hubungan Anda bisa rusak. Oleh sebab itu, cobalah pisahkan masalah pribadi Anda dan jangan membahasnya di lingkungan kantor. Lebih baik lagi jika bisa diselesaikan segera. Yang ketujuh, peduli dengan orang lain. Memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain di tempat kerja. Peduli bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya meletakkan barang-barang yang telah Anda gunakan ke tempat asalnya, hingga membantu rekan kerja yang butuh bantuan. Yang ke-8, jangan memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan atasan atau rekan kerja. Anda bisa menunggu hingga atasan atau rekan kerja Anda selesai bicara, baru mengatakan apa yang ingin Anda katakan. Jika ada hal yang menurut Anda tidak sesuai dengan pendapat, utarakan ketidaksetujuan Anda dengan baik. Jangan mengajak rekan kerja berdebat, terlebih dengan cara menggunakan emosi. Yang ke-9, tepat waktu. Tepat waktu merupakan salah satu etika yang dapat membawa manfaat bagi karir Anda. Karyawan yang selalu telat ke kantor akan dicap sebagai orang tidak profesional. Pekerjaan yang dibebankan pun jadi tidak selesai tepat waktu.
Belum lagi Anda bisa mendapatkan teguran dari atasan yang mungkin mengalami pemberian promosi jabatan. Oleh karena itu, selalu rencanakan waktu keberangkatan lebih awal untuk menghindari hal tidak terduga seperti macet, mogok, atau ban kempes. Yang ke-10, menjadi pribadi yang fleksibel. Fleksibilitas terhadap waktu juga dibutuhkan di lingkungan kantor. Menjadi fleksibel ternyata termasuk etika kerja yang patut kita miliki. Pasalnya, atasan sering meminta karyawannya mengerjakan tugas lebih banyak di luar jam kantor atau mengikuti meeting di akhir pekan. Ini termasuk ketika kita harus menggantikan shift teman kerja yang sakit mendadak. Yang ke-11, jangan main handphone. Setiap perusahaan memiliki peraturan masing-masing terkait penggunaan ponsel ketika bekerja. Ada perusahaan yang melarang karyawan menggunakan handphone, dan ada juga yang membolehkan untuk tujuan untuk bekerja. Namun pastikan Anda tidak main handphone selama Anda sedang bekerja. Main handphone saat sedang bekerja memberikan dampak yang tidak bagus, seperti kurang fokus hingga pekerjaan yang tertunda. PT Freeport Indonesia memiliki serangkaian nilai perusahaan dan kode etik di PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia memiliki serangkaian nilai perusahaan yang dirangkum dalam akronim SINCERE, yang merupakan pedoman bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis perusahaan dan terintegrasi pada semua level unit bisnis. Yang pertama, safety, kemudian integrity, komitmen, respect, dan excellence. Nilai-nilai ini menuntut perilaku seluruh karyawan PT Freeport Indonesia dan juga mengedepankan etika bisnis dalam setiap interaksi. Tata kelola perusahaan didasarkan pada nilai-nilai ini yang juga menjadi dasar bagi pencapaian kinerja perusahaan. Mengenai kode etik, PT Freeport Indonesia menetapkan standar perilaku sehari-hari bagi pekerjanya di tambang yang mencakup keberagaman pekerja, fasilitas, dan komunitas untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas pekerja, serta kebijakan organisasi yang berkaitan dengan etika, sosial, dan lingkungan. Kesimpulan, etika kerja merupakan kumpulan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak di lingkungan profesional. Etika ini mencakup integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pekerjaan. Penerapan etika kerja yang baik esensial untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan membangun reputasi positif bagi individu maupun organisasi. Etika kerja juga berperan penting dalam menghadapi tantangan global dan multikultural di era modern. Berikut ini daftar pustaka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.